longgar ini, jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan panjenengan. Alhamdulillah. Ini mau minta waktu sebentar untuk wawancara. Oke, monggo. Saya dapat tugas dari program Bunda untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dalam mengambil keputusan. Ini monggo, nanti kalau saya bisa bantu menjawab saya jawab. Nah, tapi kalaupun ada beberapa hal yang belum bisa jawab nanti buat WA lah di rumah. Besok saya sampaikan ke jenengan. Insya Allah ini mungkin terkait dengan selama ini di kita mulai ya. Oke, monggo. Selama ini bagaimana Bu Siti bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi itu merupakan dilema etika atau bukan moral? Kalau mengidentifikasi sebuah kasus, saya lihat dari ini Bu, kasus itu benar atau tidak. Jadi kalau kasus itu benar, antara benar, berarti itu saya masukkan ke dilema etika. Memang dilema etika antara benar dan benar nih. Kalau antara benar dan salah itu masuk bukan moral. Berarti saya melihat ke kasusnya itu secara berintegrasi saya. Benar berarti dimasukkan dan salah berarti bukan moral. Terus bagaimana Bu Binti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil. Kalau saya karena saya berada di suatu lembaga ya, berarti tentunya tidak bisa saya memutuskan sendiri ya. Kalau masalah saya ya pasti saya putuskan sendiri kalau masalah pribadi ya. Tapi kalau masalah di lembaga tentunya saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya harus koordinasi dulu dengan mungkin teman-teman guru di sini. Terus langkah-langkah atau proses apa nih yang biasa Bu Binti lakukan selama ini? Kalau langkah itu tadi, karena kita berada di suatu lembaga kita tidak bisa memutuskan sendiri. Biasanya langkah pertama saya musyawarah dengan guru-guru. Nanti kalau belum ada di tengah saya ke ketua gugus, berarti pemangku kepentingan yang lebih di atas saya ya, ketua gugus. Terus kalaupun belum ada titik tengah juga saya ke pengawas. Nanti dari pengawas kalaupun belum ada hasilnya juga saya ke dinas pendidikan, karena saya kan menaungi sekolah dinas pendidikan gitu, berarti harus ke dinas pendidikan. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada siswa? Kalau hal yang saya anggap efektif mungkin saya lebih ke ini, melihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya efeknya itu apa? Maksudnya begini Bu, saya lihat seberapa banyak sih manfaatnya, karena kasus ini dilema etika antara benar dan benar nih. Berarti saya putuskan mana toh yang lebih banyak mendatangkan manfaat dan mana toh yang lebih sedikit resikonya. Berarti itu saya melihat dari situnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Kalau tantangan itu pasti ada nih, pasti berat. Namanya dilema, berarti kan antara benar dan benar, artinya pergolakan batin itu pasti ada. Itu terutama yang menjadi tantangan saya itu jika masalah itu berhubungan dengan ini, antara kebenaran atau kebenaran dan kasihan, rasa kasihan. Nah itu biasanya yang menjadikan saya itu sulit untuk menentukan keputusan. Yang satunya bentuk peraturan atau kebenaran, yang satunya bentuk kasihan. Nah, itu yang paling sulit, tantangan bagi saya itu. Apalagi seorang ibu ya, biasanya ibu itu lebih menemukan perasaan. Terus apakah Bu Binti memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau tata kala atau jadwal itu saya lihat seberapa sulit kasus yang terjadi gitu. Kalaupun kasusnya tidak terlalu kompleks, langsung bisa diselesaikan ya langsung diselesaikan. Tapi kalaupun kasusnya itu masih belum ada jalan pemecah masalah, ya kita kembali ke saya musyawarah, terus kalau belum selesai ketua gugus, pengawas dan itu berarti tidak langsung diputuskan hari itu.
prosesnya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Binti dalam mengambil keputusan Ini faktor-faktor yang mudah mungkin saya lihat itu prinsip dalam pengambilan keputusan. Saya itu ada nih ada pembelajaran itu ya, prinsip pengambilan keputusan, terus 9 langkah dalam mengambil keputusan. Biasanya saya melalui proses itu dan saya konsultasikan ke biasanya saya ke ketua grup yang setelah saya proses itu baru ke ketua biasanya. dari yang sudah disampaikan Binti, mungkin ada pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Binti selama ini. Kalau pelajarannya sobat tidak dapat saya ambil mungkin selama ini banyak kasus ya, yang namanya juga lembaga banyak orang, banyak kasus ini setiap permasalahan atau setiap kasus itu bisa diselesaikan. Ini pasti ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu harus kita pilih atau kita pilih yang terbijak mungkin, yang paling bermanfaat, yang paling sedikit resikonya, dan juga kalau ada suatu masalah kita jangan lihat dari satu sisi saja. Biasanya kalau ada wali murid begini kita mendengarnya dari satu sisi saja, nah itu sebaiknya jangan ya, kita dengarkan dari kedua belah pihak agar kasus atau permasalahannya bisa selesai dengan aman. Mungkin seperti itu. Oke, insya Allah cukup Binti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Semoga menjadi kekuatan. Amin. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah seger sepertinya ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Ini saya berterima kasih sekali Bu Anif bisa memberikan waktu pada saya untuk melakukan wawancara terkait tugas di pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Saya mulai ya Bu Anif. Ya, silakan. Ya. Bagaimana Bu Anif bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral selama ini? Selama ini kalau saya mengidentifikasi bujukan moral itu lebih pada kadang ada rasa sungkan ya, rasa sungkan ketika kita harus mengambil keputusan di mana orang sudah nyaman dengan hal itu, padahal secara aturan itu tidak tepat atau tidak benar. Jadi kadang mungkin kita lebih rasa nggak enak gitu kan, tapi aduh udah biasanya gitu. Nah itu menurut saya itu adalah bujukan moral. Tapi kalau misalnya dilema etika itu ada nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya kita ingin berbuat baik pada satu sisi dan berbuat baik pada sisi yang lain, tapi nggak bisa barengan tuh gitu. Nah menurut saya dilema etikanya di situ. Bisa diberi contohnya Bu Anif seperti apa kasus dilema etika yang mungkin pernah Bu Anif hadapi? Ada dua sih, cuman saya cerita yang satu aja dari kasus murid. Jadi gini, kita kan kalau misalnya menyelenggarakan sebuah pendidikan ya, kita lembaga pendidikan, institusi moral ya, kita itu selalu mengedepankan kepentingan anak didik. Kemarin ada informasi tentang lomba bercerita. Nah, lomba bercerita. Kami punya siswa berbakat itu anak kembar. Nah, anak kembar ini sebenarnya sama-sama potensial, tetapi kan ada yang disebut kakak dan ada yang disebut dedek gitu, ceritanya begitu. Karena memang si kakak ini mungkin lahir beberapa menit lebih dulu daripada si yang kedua, yang di dedek ini tadi. Dulu pada waktu lomba karate, sebenarnya sama-sama juara, tapi yang kakak ini juara sampai tingkat
tingkat provinsi juara 1, sedangkan adik hanya juara tingkat kota tapi kan tidak juara 1 ya. Nah, itu sebenarnya kita sebagai guru dan juga kita komunikasi dengan orang tua, kita berusaha menjaga perasaan si salah satunya, karena anak kembar biasanya kan ada keterikatan ya gitu kan. Yeah. Nah, itu kita memperhatikan, kita nggak mengabaikan itu. Kemudian secara akademik ternyata kedua-duanya sama-sama berbakat. Nah, tetapi ini si kakak ini bakatnya tuh lebih sedikit dibanding adiknya, sehingga untuk pembinaan persiapan KSN ya yang tahun depan kita sudah berusaha untuk mencari bibit itu, akhirnya kita pilihlah si kakak yang setiap pulang sekolah di saat misalnya saya ada kelonggaran waktu, kita beri pembinaan IPA ya untuk si kakak ini. Si adik kan tidak terlibat. Nah, kemudian ketika ada lomba bercerita, sebenarnya kita awalnya feelingnya oke, si kakak gitu. Terus kemudian si guru ini mengatakan sudah mengkomunikasikan kepada orang tuanya niatnya itu, terus si orang tua mengatakan begini, Bu, sebenarnya kalau untuk kemampuan bercerita adik juga punya, agar dia tidak semakin terpuruk gitu kan, karena dalam banyak momen selalu kakak yang lebih unggul gitu kan. Padahal si adik ini juga punya banyak kemampuan juga gitu loh. Bagaimana kalau misalnya proses menunjuknya itu tidak langsung ditunjuk si kakak, tapi orang tua meminta untuk diseleksi. Jadi biarkan adik berjuang dulu. Jadi orang tua itu akan lebih mudah mengkondisikan psikologisnya si adik, misalnya harus menerima kekalahan atau kenyataan kakak yang dipilih ketika dia sudah berjuang, bukan karena dia tidak diberi kesempatan juga gitu. Dan itu akhirnya kami lakukan. Si guru itu agar dia lebih nyaman untuk mengambil keputusan itu, dia melibatkan saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya yang diminta untuk menyeleksi. Nah, 2 anak ini sudah dipersiapkan masing-masing, sudah diberi teks untuk dibaca, dihafal, dan kemudian silahkan diresapi, diekspresikan sesuai dengan gaya masing-masing. Kemudian mereka menunjukkan kemampuan mereka di depan saya. Ternyata ketika kami seleksi, semua punya banyak keunggulan masing-masing. Jadi si adik kita beri kesempatan lebih dulu. Suaranya adik ternyata lebih merdu. Enak banget didengar, empuk gitu kan. Nah, terus si kakak itu punya keunggulan lebih ekspresif. Dia lebih mampu menghidupkan cerita sebenarnya. Tetapi ketika saya berhadapan langsung dengan kedua anak ini, saya berpikir panjang gitu kan. Bahwa kami itu yang terpenting adalah mendidik, memberi kesempatan semua siswa kami untuk bisa berkembang dengan baik semua potensinya, bukan hanya demi kepentingan lembaga. Maksudnya kepentingan lembaga itu gini, kita tidak menafikan kalau misalnya kita bisa mengirim siswa kita juara, oke, kita akan mendapat citra positif di masyarakat ya kan. Kemudian di dinas juga berarti proses pendidikan yang berjalan dengan godaan. Di satu sisi kita berpikir tentang kebutuhan jangka panjang. Layakkah sudah kita beri kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga dan juga akademik gitu kan. Si anak ini juga punya bakat. Kita berpikir tentang keadilan gitu kan, keadilan kesempatan. Dan ini demi anak didik gitu kan. Kalau prinsip mengambil keputusan itu kan ada yang berbasis hasil akhir gitu kan, peraturan dan juga rasa peduli kan gitu. Nah, kita juga berpikir tentang kepedulian kita kepada siswa yang juga punya potensi lain gitu, ya kan, hanya pada hasil akhirnya, tetapi pada kepentingan jangka panjang. Saat itu hati nurani saya berkata, dan saya berdiskusi dengan guru, saya sampaikan pujian itu kepada kedua anak masing-masing. Kakak bagus sekali ekspresinya, Bu Hanif suka. Adik sangat merdu sekali suaranya, Bu Hanif suka gitu. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke kelas dan Bu Guru dan Bu Hanif akan berdiskusi tentang hasilnya. Kemudian saya diskusi, saya berpikir gini, kita berikan kesempatan kepada adik karena dia juga punya potensi, walaupun si kakak itu mungkin sudah jadi secara ekspresi, tetapi kita berpikir bahwa kita ini adalah pendidik, kita mendidik
kita berpikir tentang jangka panjang, siapa tahu dengan kesempatan ini itu dampak psikologis yang dialami si adik itu akan efeknya bisa sampai nanti ketika dia dewasa, memberi rasa percaya diri, memberi penghargaan, memberi kesempatan gitu kan. Akhirnya kita putuskan si adik inilah yang berangkat untuk ikut lomba bercerita, dan alhamdulillah progresnya luar biasa gitu kan. Dan itu keputusan saya saat itu tuh gambling, oke, ini demi kepentingan jangka panjang, ini demi rasa keadilan gitu kan pada siswa-siswi kami, bahwa bukan hanya kita mencari piala agar sekolah kami mendapat juara dan sebagainya, dan kami berpikirnya adalah bahwa setiap murid yang ada dalam SD kami berhak untuk dikembangkan potensinya, seperti itu. Salut, luar biasa pengalaman Ibu Hanif dalam memimpin. Ya, berarti dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dengan dalam kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan seperti tadi, atau mengandung nilai-nilai kebajikan, itu Bu Ani memperhatikan beberapa tahap tadi. Mungkin bisa dijelaskan apa saja mungkin yang bisa dipertimbangkan Bu Ani? Iya, saya pertama pasti mengumpulkan data-data dan fakta. Ya, ketika misalnya kita punya ide seperti tadi kan, oh ya, saya melihat Nayaka punya kemampuan karena sebelumnya pernah pada waktu upacara peringatan Hari Pramuka, Nayaka itu bertugas untuk membaca undang-undang dasar. Berarti kan dia memiliki kemampuan memorize yang bagus atau menghafal yang bagus, kemudian suaranya tegas dan jelas. Oh, ini potensial, saya hanya berpikir seperti itu. Ketika saya sampaikan niatan itu kepada guru kelasnya, beliau menyampaikan beberapa informasi dan kami menerima itu. Nah, kami menerima itu. Terus kemudian ketika sudah dilakukan langkah pertama, ada tambahan informasi, kami pun juga mengambil data itu, gitu kan. Jadi intinya saya harus mengumpulkan data sebanyak mungkin agar keputusan yang diambil itu tidak salah sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti berdiskusi dengan beberapa pihak. Saya tidak mengabaikan gurunya yang selama ini mendampingi dia seperti itu, dan saya juga mendengar dari guru-guru lain dalam berinteraksi dengan objek yang mungkin saat itu menjadi pemikiran kami untuk membuat keputusan gitu kan. Nah, itu yang ketiga berarti harus banyak membaca literasi, diskusi dan lain sebagainya. Itu memang menjadi pemikiran kami. Kan ketika kami memutuskan itu, kami kan juga merenung banyak hal, mengingat banyak hal tentang hal-hal yang sudah pernah kami putuskan sebelumnya seperti itu. Jadi pengalaman di masa lalu pun juga sangat berharga saat kita membuat sebuah keputusan di masa sekarang. Mungkin ada nggak tantangan Bu Anif dalam mengambil keputusan yang mengandung 5 etika seperti itu? Bujukan moral sih Bu, bujukan moral. Maksudnya gini, kita kan punya ambisi ya gitu kan. Kalau misalnya kita ingin mencapai suatu target gitu kan, sebenarnya kalau misalnya kita berhitungan matematis gitu kan, oke, A dengan A tambah B nanti akan sama dengan C. Kalau misalnya saya hitung-hitungan, udah kalau misalnya mau cari gampang, mau cari prospek menang yang lebih tinggi, oke langsung diputuskan ini gitu kan. Itu mungkin mengurangi kerja keras kami, tapi kan tidak semudah itu sebuah keputusan diambil gitu. Yeah. Karena ini kita mendidik ya, demi kepentingan anak didik. Bukan berarti kita mengabaikan si kakak. Kakak kita beri sudah ada kesempatan untuk si kakak. Selain prestasi olahraga yang sudah dicapai, juara 1 tingkat provinsi, juga akademik sudah kita persiapkan untuk si kakak tadi untuk berkembang juga. Jadi kayaknya keadilan akan lebih dirasakan mereka ketika si adik yang kita beri kesempatan. Si kakak tidak akan merasa terabaikan karena dia sudah punya ajang untuk membuktikan kemampuan diri. Nah, ini adik ini kita beri kesempatan gitu. Apakah ada tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu? Apakah kalau saya tidak sih Bu, jadi lebih pada kondisional kasusnya. Kalau saat itu memang harus segera diputuskan ya, maka saya berdiskusi dan mencoba merenung sejenak. Memang saya berpikir si guru tidak berani membuat keputusan, menyerahkan pada saya. Ibu dilema kan, saya juga dilema gitu kan. Kemudian saya tanya, Ibu berjanji nggak gitu kan, sanggup untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dia punya potensi ini. Sebenarnya dia bisa, tapi butuh kerja keras Ibu, saya bilang gitu. Kalau misalnya kita membina siswa gitu kan, keyakinan guru itu kan penting. Yeah. Kalau misalnya si guru bisa satu frekuensi dengan siswanya, dilatih dia bisa. Dan ini tadi sebelum wawancara
ini kan nanti lomba ya, si anak itu luar biasa, dia juga sudah tampil percaya diri dengan kostum, dukungan luar biasa dari orang tuanya, dan dia sudah punya effort ya, bagaimana kemarin pada waktu malam berarti itu masih 11 menit, hari ini sudah bisa 9 menit, berarti memang saya menghargai ada kerja kerasnya di situ. Jadi kalau saya melihat kemenangan kami di situ, jadi proses terbentuknya karakter tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya menang kalah tuh bonus gitu kan, saya percaya seperti itu. Oke, salut dengan usaha Bu Alif ya. Terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Alif dalam pengambilan keputusan saat ini? Yang saya rasakan ini gini, ketika setiap kita mengambil keputusan, kita menjelaskan dasar kita memutuskan itu apa, mengkomunikasikan dengan baik, akhirnya yang muncul adalah trust atau kepercayaan. Yang saat ini saya rasakan yang membuat saya mudah membuat keputusan adalah rasa percaya orang-orang di sekitar saya dengan keputusan yang saya ambil. Kenapa? Karena saya mendengar mereka lebih dulu. Saya mendengar mereka lebih dulu, kemudian saya pikirkan baik-baik, gitu kan? Saya mempertimbangkan baik-baik, dan ketika saya membuat keputusan, saya jelaskan alasan-alasannya dengan jelas. Jadi seandainya pun misalnya tidak bisa diterima, saya masih terbuka untuk berdiskusi, gitu kan? Jadi tetap sebuah keputusan itu adalah sesuatu yang bisa disetujui dan diterima semua pihak. Dari yang sudah Bu Anif sampaikan dalam wawancara ini, mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil atau pengalamannya dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam dilema etika itu kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Pastikan kita banyak membaca itu bisa membaca secara literasi ya. Kemudian kita juga membaca situasi. Kita juga selain itu juga banyak mendengar dari berbagai pihak dan tidak mendengar mentah-mentah. Jadi mendengarnya itu juga kita analisa dengan baik gitu kan. Setelah itu kita bisa juga bertanya kepada para senior. Tidak ada salahnya kita sharing dulu dengan berbagai pihak yang itu memahami konteks permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian terakhir adalah perenungan, jujur pada diri sendiri, dan selalu berpijak pada nilai-nilai yang baik, bahwa kita memang tidak ada misi yang lain kecuali kita ingin berbuat baik dan berharap keputusan itu juga berdampak baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Anif atas waktunya dan inspirasi yang telah diberikan ya sebagai seorang pemimpin lembaga. Ya, semoga Bu Anif senantiasa diberi kesehatan dalam memimpin SDN Rejo Mulia ya. Dan diberi petunjuk. Semoga sukses juga buat Bu Hajar. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga selalu dapat petunjuk untuk sikap mengambil keputusan ya, terutama yang mengambil etika. Iya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.